Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Ayat-ayat ini adalah tentang perumpamaan yang sangat populer bagi kita semua, yaitu tentang Lazarus yang miskin dan seorang kaya yang pelit. Keduanya mati. Lazarus masuk surga dan orang kaya tersebut masuk neraka. Orang kaya ingin menyelamatkan saudara-saudaranya yang hidup dalam dosa agar mau bertobat sehingga selamat melalui kebangkitan Lazarus dari kematian. Tetapi tidak diizinkan sebab mereka punya kesaksian Musa dan para nabi. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Melalui kisah ini, Tuhan Yesus mengajar orang-orang Yahudi pada waktu itu agar mereka menghargai kitab suci, agar mereka menghargai kitab Taurat dan kitab para nabi. Mengapa? Sebab melaluinya Allah telah memberitahukan jalan menuju keselamatan. Mereka harus percaya dan taat pada firman Allah untuk masuk surga. Tidak ada jalan lain. Sekalipun ada orang yang bangkit dari kematian, kalau mereka tidak menerima kesaksian Musa dan kesaksian para nabi, mereka pun juga tidak akan mau diyakinkan olehnya. Melalui kisah ini juga, kita semua juga diingatkan agar kita menghargai Alkitab yang telah diberikan kepada kita. Sebab Alkitab adalah firman Allah yang berkuasa mengubah hidup kita. Ingat Rasul Paulus menulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Alkitab, Allah menyediakan dan menuntun kita kepada Yesus untuk menerima hidup yang kekal. Nah, bagaimana seharusnya kita menghargai Alkitab yang adalah firman Allah? Kita harus percaya pada apa yang diberitakan Alkitab. Kita harus yakin dengan apa yang disampaikannya. Orang kaya dan saudara-saudaranya memiliki kitab Taurat dan kitab para nabi, tetapi mereka tidak percaya pada apa yang disampaikan oleh kitab-kitab tersebut. Mereka tidak yakin dengan berita kitab suci. Akibatnya mereka tidak akan selamat. Mereka lebih suka dan percaya pada hal-hal yang spektakuler, sekalipun itu bukan kebenaran dan hanya dongeng semata-mata. Nah, persoalan yang sama ada pada gereja Tuhan pada masa kini, yaitu kurang begitu percaya atau tidak mau diyakinkan oleh Alkitab. Banyak orang suka pada hal-hal yang mereka anggap spektakuler, mencari pengkhotbah-pengkhotbah hebat, tidak puas dengan pengajaran firman Allah. Mereka ingin mendengar kesaksian orang-orang lain dan baru mereka mau percaya. Ingat, Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh pada Injil, bukan pada hal-hal yang lain. Itu sebabnya Paulus menasihatkan Timotius untuk bertekun dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ditulis di dalam Alkitab cukup untuk membawa kita kepada keselamatan, kepada Yesus. Pemazmur berpegang teguh pada kitab suci. Ingat pelajaran yang kita dapatkan dari dua orang yang berjalan ke Emmaus saat bertemu dengan Yesus. Mereka lamban memahami kitab suci, padahal kitab suci berbicara tentang Yesus. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga harus dengar-dengaran, taat pada Alkitab yang adalah firman Allah. Ingat, Alkitab itu berwibawa.
Percaya pada Alkitab sama dengan kita percaya kepada Allah. Taat kepada Alkitab, kita taat kepada Allah. Ketaatan pada firman Allah adalah sumber berkat, tetapi ketidaktaatan kepada Alkitab membawa pada kutuk. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab harus menjadi panduan dan pegangan hidup setiap orang percaya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.